Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Alhamdulillah, penjelasan dalalah secara keseluruhan sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Hari ini saya cuma menjelaskan melewat matan. Oke, kemarin cuma kesimpulan, sekarang kita akan baca isinya. Fahadhihi sittatu aqsamin al-mu'tabaru minha fi ilmi al-mantiq qismun wahid wa huwa dalalatul lafzi al-wadhiyyah. Ini adalah ada 6 pembahagian dalalah. Ya kan? Yang muktabar yang muktabar daripada 6 dalam ilmu mantiq cuma satu pembahagian. Apa? Dalalah lafziyah wadhi. Ya, oke ya. Ini syarah tadi matan. Lamma qasamat dalla ila lafzin wa ghairi lafzin wa kana fi kullin minhuma thalathatu aqsamin. Manakala musannif membagi dal pada lafal dan kepada selain lafal, ya kan? Lafziyah dan ghairu lafziyah. Wa kana fi kullin minhuma, dan adalah pada tiap-tiap daripada lafal dan selain lafal ada 3 pembagian. Lazima daruratan ayyakuna majmul aqsami sittatan. Lazimlah secara daruri, secara pasti bahwa adalah keseluruhan pembagian itu 6, 3 tambah 3 6, ya kan? Khamsatun minha la tu'tabaru fi fannin mantiq. 5 daripada 6 itu tidak dipertimbangkan dalam ilmu mantiq. Apa saja? Wahya 6 itu apa? Pembagian dalalah ghairul lafziyah yang 3 ini tidak dipertimbangkan. 3 bawa 5 kan? Yang mana saja? 3 daripada pembahagian dalalah ghairul lafziyah dan 2 pembahagian daripada pembahagian dalalah lah. Apa saja? Wahuma at-tabi'iyatu wal 'atiyatu. Jelas ya? Tidak perlu dijelaskan lagi, oke. Wa qismun wahidun mu'tabarun, dan satu pembahagian yang dipertimbangkan, yang dijadikan, yang dianggap. Apa? Wahwa adalah dalalah lafzi yang wadhi. Dari 6 yang dipertimbangkan cuma 1. Kenapa cuma 1 yang dipertimbangkan? Kenapa enggak yang lain? Di sini akan dijelaskan. Wa inna ma tabarna hadzal qisma li indibatihi wa umumi faidatihi. Hanya saja kami pertimbangkan akan ini pembahagian karena terdabitnya pembahagian ini dan umumnya itu dan luas faedahnya pembahagian ini. Jadi begini. Contoh misalnya seperti yang lafziyah. Lafziyah adalah berapa? Tabi'iyah, aqiyah, dan tabi'iyah itu nggak bisa dijadikan pedoman karena beda tabi'an seorang dengan tabi'an lain beda. Aqiyah itu antara akal seseorang dengan akal yang lain beda. Maka yang mundabit apa? Ya iltizam. Begitu juga. Oke. Ya bukan yang lafziyah karena lafziyah itu setiap makna sudah diberikan lafal. Siapa saja yang tahu peletakan lafal terhadap mana itu pasti tahu kan? Misalnya lafal rajul ke mana lelaki, semua orang tahu umum faedahnya. Dan intibat, mana intibat apa? Semua kita tahu bahwa rajul itu maknanya lelaki. Nggak ada orang yang tahu rajul maknanya lain, orang lain mengetahui makna yang lain, enggak sama. Jadi dalalah lafziyah itu intibat. Mana intibat itu konsisten, ya kan? Dan yang kedua apa? Faedahnya umum. Ya. Umumnya di mana saja faedahnya umum? Di pembahasan aqliyah, misalnya gini. Qudrah adalah yang wajib bagi Allah. Qudrah itu maknanya apa? Saat misalnya wajib, mana wajib apa? Yang mesti ada, ya kan? Lafal al-qudrah wajib bagi Allah itu semua orang bisa dipahami dalam ilmu aqli. Karena qudrah itu wajib bagi Allah secara. Dan pada naqiyah, seperti misalnya kita mengatakan wudu itu niat pada wudu itu adalah wajib. Niat pada bulan Ramadan itu an-niyatu fil laili Ramadan bisa enggak kita pahami? Sama kan pemahaman kita kan? Kenapa? Ada dalalah lafziyah wadhi. Oke. Wudu niat di malam bulan Ramadan
adalah pembahasan nakliyah kan? Fikih. Fikih itu nakal. Tamam. Dan pada manfaatnya di mana? Di pembahasan tabi'iyah. Tabi'iyah misalnya gini. Al-humra tadullu alal khajal. Merah pipi menunjuki kepada malu, ya kan? Bisa nggak kita pahami dari kalimat al-humra tadullu alal khajal? Bisa, karena ada dalalah lafziyah wadi. Sudah diwaba lafal hamra kepada lafal khajal sudah diwaba, sudah dinunjukkan kepada malu. Oke, paham ya? Ini persoalan apa tadi? Tabi'iyah ini. Oke. Merah pipi menunjuki kepada malu itu persoalan tabi'i. Fisikal lah. Paham ya? Dan selain akliyah, nakliyah dan tabi'iyah, dan mengajar dan belajar dan untuk mengajar perlu nggak dalalah lafziyah wadiyah? Kalau nggak, murid nggak paham. Begitu juga waktu mengajar. Bagaimana informasi ini harus disampaikan dengan dalalah lafziyah wadiyah? Ya, maka yang dipertimbangkan cuma alasannya udah tahu kan? Indibatihi wa umumi faidatihi fil aqliyati wa naqliyati wa tabi'iyati wa ghairiha wa ta'allum wa ta'lim. Oke. Wahia dalalah lafziyah wadiyah itu terbagi kepada wahia tangkasimu ila salasati aqsamin. Dia terbagi kepada 3 pembagian. Apa saja? Dalalatul mutabaqah. Yang pertama dalalah mutabaqah. Apa definisi dalalah mutabaqah? Wahia dalalatul lafzi 'alal ma'na alladhi wudi'a lahu. Menunjuki oleh satu lafal di atas satu makna. Makna apa? Makna yang sudah diwadakkan. Makna yang sudah ditentukan lafal itu bagi makna. Lahu itu kembalinya kepada makna. Dalam mutabaqah lafal menunjuki kepada satu makna, kepada suatu makna yang mana lafal itu sudah ditentukan, sudah dipakaikan bagi makna tersebut. Seperti menunjuki dalalati lafzil arba'ati masalan ala dhifil isnain. Seperti menunjuki lafal 4 misalnya di atas 2 tambah 2. Genap daripada 2 tambah 2 berapa? Lafal arba'ah menunjuki kepada makna 2 tambah 2 yaitu 4. Oke ya. Ini dalalah mutabaqah. Yang kedua apa? Dalalah tadamun. Apa dalalah tadamun? Wahia dalalatul lafzi ala juz'i musammahu in kana murakkab. Dalalah tadamun adalah dalalah lafal. Lafal itu menunjuki kepada juzuk maknanya. Juzuk maknanya lafal. In kana jika makna itu murakkab. Ingat, tadamun itu kalau lafal itu memiliki makna lebih dari satu. Kayak insan, maknanya lebih dari satu yaitu hewan, natik. Baru ada tadam. Kalau maknanya tunggal nggak ada tadam. Paham ya? Contohnya apa? Seperti menunjuki lafal arba'ah, misalnya di atas 2, yang mana 2 itu adalah setengah daripada 4. Jelas ya? Lafal arba'ah menunjuki pada 2, yang mana 2 itu adalah setengah daripada 4. Ataupun ataupun 1, yang mana 1 itu adalah 1/4 daripada 4, ya kan? 1/4, ya kan? Lafal arba'ah menunjuki kepada 1 adalah itu 1/4. Ataupun 3 daripada 3 ini 3 ini. 4 itu menunjuki pada 2 apa? Tadamun. Menunjuki pada 1 menunjuki pada 3 tadamun. 3 itu 3 dari 4 apa itu? Kalau 2 1/2 kan? Kalau 1 1/4. Kalau 3 3/4. Karena mohon. Ataupun 3, yang mana 3 itu adalah 3 daripada 1/4-nya 4. Nah, oke. 3 adalah ataupun 3 daripada 3/4 daripada 4, ya kan? Oke, dalalah mutabaqah sudah, dalalah tadamun sudah. Satu lagi apa? Dalalah iltizam. Perhatikan itu ya. Dalalah iltizam definisinya apa? Ini hafal definisi ya. Wahia dalalatul lafzi ala kharijin am musammahu lazimin lahu luzuman zihniyan bayyinan. Dalalah iltizam adalah
lafal menunjuki di atas makna yang di luar. Makna yang di luar maksudnya makna yang di luar daripada lafal itu. Menunjuki oleh lafal di atas yang di luar daripada maknanya lafal. Musamma itu maknanya lafal. Yang di luar itu apa? Lazim. Makna lazim apa? Tidak bisa dipisahkan bagi maknanya lafal. Ataupun terikat makna yang di luar itu bagi makna lafal itu akan sebagai terikatan yang dalam pikiran lagi yang bayinan. Nanti akan dijelaskan apa makna dhihnian, apa makna bayi. Maksud dalalah iltizam secara umum, karena sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, adalah satu lafal menunjuki kepada makna yang di luarnya. Yang mana makna yang di luar itu tidak bisa dipisahkan daripada makna lafal itu. Oke, terikatnya di mana? Zihnian. Terikatnya sebagaimana? Bayinan. Oke ya. Ya, ini syarah. Anna dalalatal lafziyatal wad'iyata fiha salasatu aqsam. Dalalah bisa dibaca dengan 3 ya. Dalalah, dilalah, dulalah. Anna dilalatal lafziyal wad'iyah fiha salasatu aqsam. Dalalah lafziyah yang wad'iyah padanya wad'iyah itu terbagi 3 pembagi. Pertama dalalah mutabakah, yang kedua dalalah tadamun, yang ketiga dalalah iltizam. Jelas ya? Waja'luha kulliha wad'iyatan li istinadi jami'iha lil wad'i. Dan menjadikan tiga dalalah ini, mutabakah, tadamun, dan iltizam, akan sebagai wad'i, ya kan? Dalalah lafziyah wad'iyah terbagi pada 3. Jadi 3 mutabakah, tadamun, dan iltizam itu adalah keluaran daripada wad'iyah, ya kan? Waja'luha kulliha wad'iyatan listinadi jami'iha lil wad'i. Dan menjadikan semuanya dalalah, tiga-tiganya dalalah akan sebagai wad'i. Kenapa? Mutabakah wad'i, tadamun juga wad'i, iltizam juga wad'i. Kenapa? Karena bersandarnya semuanya ataupun karena bersandarnya tiga-tiganya dalalah tersebut bagi wad'i. Udah saya jelaskan kemarin. Mutabakah ijma' wad'i. Tadamun kenapa? Tadamun itu tidak akan ada kalau tidak ada wad'i. Iltizam itu tidak ada kalau tidak ada makna wad'i. Maka semuanya di bawah wad'i. Terus bedanya di mana? Mutabakah, tadamun, dan iltizam sama-sama wad'i kan? Apa beda mutabakahnya wad'i? Wad'i pada tadamun dan wad'i pada iltizam. Apakah sama? Oh tidak. Bedanya di mana? Illa annal ula istanadat ilaihi bila wasitatin. Idil ma'nal mafhuma fiha minal lafzi wa ainul ma'nal ladzi wudi'a lahul lafzu. Akan tetapi bahwasanya yang pertama, apa yang pertama? Mutabakah. Itu bersandar dalalah mutabakah kepada wad'i tanpa ada perantara. Paham? Tadamun itu dia bersandar kepada wad'i karena dia di bawah naungan makna wad'i. Misalnya gini, lafal arba'ah menunjuki kepada 2, yang mana 2 itu adalah bagian daripada makna 4. Yang mana makna 4 itu adalah wada'nya lafal arba'ah. Jadi ada perantara. Tadamun itu dikatakan wad'iyah karena dengan perantara mutabakah. Iltizam dengan perantara mutabakah. Kalau makna mutabakah dia nggak ada perantara yang lain. Lafal itu langsung menunjuki kepada makna yang sudah ditentukan pada dasarnya. Pas. Tamam itu maknanya pas. Kenapa yang pertama yakni dalam mutabakah bersandarnya tanpa ada perantara? Idil ma'nal mafhuma fiha minal lafzi huwa ainul ma'nal ladzi wudi'a lahu. Karena makna yang dipahamkan padanya adalah mutabakah. Makna yang dipahamkan pada adalah mutabakah. Dari mana makna yang dipahamkan itu? Daripada lafal. Apa yang dipahamkan? Adalah diri makna. Huwa ain, makna ain itu diri makna yang telah ditentukan bagi makna tersebut akanlah di makna pada dalam mutabakah. Makna yang dipahami itu apa? Adalah makna yang sudah ditentukan pada dasarnya bagi lafal ini. Oke. Dalalah mutabakah, makna pada dalalah mutabakah, seperti rajul menunjuki pada makna laki adalah
makna yang mana lafal itu ditentukan bagi makna tersebut. Paham ya? Kalau paham makna dalam tawakal ini jelas. Artinya uyina lahu bil wad'il haqiqi awil majazi. Artinya ditentukan baginya makna dengan wada' hakiki ataupun majaz. Kalau hakiki tanpa ada karinah, majazi pakai karinah. Artinya apa? Makna itu adalah makna yang sudah ditentukan. Dengan apa ditentukan? Dengan wada'. Ya kan? Kayak saya punya anak kemudian saya kasih nama, itu maknanya wada'. Walihada summiyat mutabakah. Karena ini, oke. Kenapa dalalah yang pertama ini dinamakan dengan mutabakah? Depan semuanya, karena ini dinamakan akan dalalah yang pertama itu akan dalalah mutabakah. Kenapa dinamakan mutabakah? Di mutabakatil fahmi fiha lil wad'i. Karena sesuai yang dipahami pada dalalah mutabakah bagi wada'. Yang dipahami dengan makna yang ditentukan sama enggak? Saat saya menyebutkan arba'ah, apa makna arba'ah? 4. Yang dipahami 4, makna yang ditentukan bagi arba'ah juga pas. Mutabakah itu kan sesuai yang dipahami dengan makna yang ditentukan. Itu salah satu sisi kenapa dinamakan dengan mutabakah. Ada juga versi yang lain. Oke, ini dalalah mutabakah. Wa amma dalalatani al-akhiriyani falaysa al-wad'u sababan tamman lahuma bal huwa juz'u sababin. Adapun dua dalalah yang lain, tadamun dan iltizam, maka bukanlah wada' sebagai sebab yang sempurna bagi keduanya dalalah tadamun dan iltizam. Bahkan huwa, dianya wada' adalah juz'u daripada sebab. Jadi gini, kalau pada mutabakah sebab makna lafal itu menuju pada mana apa? Wada'. Ditentukan ya kan? Ditentukan lafal ini bagi makna ini. Pada tadamun alasan dan pada iltizam, wada' itu bukan sebab yang sempurna. Maksudnya bukan dia saja alasannya. Wada' itu adalah salah satu sebab. Ke depan akan dijelaskan maksudnya bagaimana. Li'anna al-wad'a yujibu 'inda huduril lafzi fi dhihni fahma ma'nahu mutabiki. Wa idza hadara ma'nahu al-mutabiki wa kana murakkaban hadara fi dhihni juz'u dzalikal murakkab min haitsu inna fahmal murakkab mawqufun ala fahmi juz'ihi. Karena sungguh wada' itu mewajibkan ketika hadir lafal pada pikiran akan apa mewajibkan akan memahami makna yang mutabakah. Wa idza apabila hadir maknanya lafal yang mutabakah, padahal makna lafal itu murakkab wa kana, dan adalah makna mutabakah itu murakkab. Baru jawab daripada idza. Misalnya hadir pada zihin oleh sedemikian murakkab. Jadi begini. Saat saya menyebutkan lafal insan, ada kan insan. Oke, wada' itu mewajibkan harus hadir makna mutabakah insan tersebut. Apa? Hayawan Jadi saya menyebutkan insan. Antum dengar, begitu antum dengar langsung terlintas dalam pikiran antum makna insan apa? Hayawan Hayawan nanti itu murakkab nggak maknanya? Oke, maka karena murakkab kemudian menunjuki kepada salah satu insan kah, ke hewan kah, itu baru datang. Jadi ada perantara tadi apa? Wada' dulu. Jadi tadamun itu bukan lafal yang menunjuki ke setengah makna, enggak gitu. Sekali lagi, lafal pada dalalah tadamun bukan suatu lafal menunjuki kepada juzuk makna saja, enggak, bukan langsung. Andai satu lafal itu langsung menunjuki kepada makna, misalnya insan menunjuki pada natik aja, itu majaz. Karena insan sudah diwada' bagi hewan natik, menunjuki kepada salah satu itu majaz. Kalau langsung, tapi cara main otak gimana? Satu lafal insan. Begitu kita mendengar insan, langsung terlintas maknanya apa? Hewan natik. Nah, dalam hewan natik itu ada juzuknya. Itu baru tadamun. Paham kan? Jadi tadamun itu nggak bisa dilepaskan daripada mutabakah. Paham ya? Cara mainnya gimana? Nggak. Wada'
Mewajibkan ketika hadir lafal pada pikiran akan apa yang wajib? Akan memahami makna mutabakah. Jadi saat penyebutan lafal, suatu lafal langsung terpahami apa? Makna yang mutabakah. Wa idza, apabila makna mutabakah sudah hadir dalam pikiran dan maknanya murakab, baru hadir dalam pikiran juzuk daripada makna murakab tersebut. Min haitsu inna fahmal murakab mauqufun ala fahmi juz'i. Dari sisi bahwa sungguh memahami murakab itu terhenti untuk memahami juzuknya. Oke. Duluan juzuk apa murakab? Murakab itu tersusun daripada juzuk, ya kan? Maka memahami murakab harus memahami juzuk. Ini usul fikih. Untuk memahami usul fikih kita harus memahami dulu makna usul dan makna fikih. Paham ya? Begitu insan, hewan natik, baru insan maknanya apa? Misalnya saya menyebutkan insan. Yang hadir dalam pikiran antum hewan natik, tapi pikiran antum ingin memahami makna natik aja ataupun hewan saja, itu tadam. Dalalah lafaz insan kepada hewan saja ataupun natik aja itu adalah tadam. Tapi makna tadam apa? Dia fi dhimni, dalam kandungan makna mutabakah. Seperti misalnya gini. Ibu mengandung. Yang menunjuk apa? Ibu, tapi anak itu adalah dalam kandungan ibu. Begitulah. Makna tadam adalah makna yang ada dalam ruang mutabakah. Wa idza nadarta ila al-haqiqati wajadta sababat tamma fi fahmil juz'i wa fahmul kulli. Ini oke. Wa idza nadarta ila al-haqiqat, apabila engkau melihat kepada hakikat, niscaya engkau akan menemukan sebab yang sempurna, sebab yang tam dalam memahami juz'u adalah memahami kul. Jadi gini, tadi apa? Ini ada dua versi nih. Sekalipun Imam Sanusi di sini berbeda dengan jumhur. Yang benar memahami, jadi kalau ada murakab itu ada bagiannya enggak? Seperti manusia tersusun dari kepala, tangan, tubuh, ya kan? Keseluruhan ini namanya murakab. Ini bagian juz'u. Lebih dahulu memahami makna murakab ataupun juz'u? Juz'u dulu. Gimana? Apa? Nah, tadi belakang disampaikan apa? Memahami makna murakab. Nah, murakab ini tidak akan dipahami tanpa memahami makna juz'u. Kita pahami makna juz'u. Oh, ini baru paham. Itu secara zahir versi Imam Sanusi. Tapi kalau kita lihat secara hakikat, nah ini. Kalau kita melihat secara hakikat, harus memahami makna dulu. Kalau kita memahami makna keseluruhan, baru kita. Kalau misalnya secara keseluruhan kita pahami, otomatis nggak kita pahami makna bagian-bagiannya? Otomatis kan? Jadi kalau kita periksa ini kata Imam Sanusi, memahami kul keseluruhan, otomatis memahami bagiannya, ya kan? Ini versi Imam Sanusi, sekalipun beliau beda dengan jumhur. Berarti sama dengan apa? Kullu dulu, memahami kul baru juz'u. Ini khilaf bagi mayoritas para ulama. Ini salah satu yang berbeda daripada Imam Sanusi, berbeda dengan mayoritas para ulama. Oke. Sekali lagi ada dua pandangan di sini. Yang pertama apa? Memahami juz'u baru kita bisa memahami murakab. Seperti usul fikih. Usul fikih tersusun dari dua lafal kan? Usul fikih. Kita tidak akan memahami makna usul fikih kalau tidak memahami makna usul dan fikih. Itu berarti apa? Memahami juz'u baru memahami murakab. Oke. Yang kedua apa? Memahami keseluruhan dulu. Kalau memahami keseluruhan sama dengan kita sudah mengetahui juz'u-juz'unya. Sama aja ya kan? Paham? Kalau yang pertama itu juz'u dulu, kalau yang kedua kul dulu. Bagi Imam Sanusi yang pertama itu secara zahir iya juz'u dulu, tapi kalau melihat pada hakikat bukan juz'u, tapi apa? Kul. Ini membuktikan Imam Sanusi bukan mukallid, bukan yang pengikut semata-mata apa yang disampaikan dalam kitab mantiq. Beliau ada pandangan sendiri, baik disetujui oleh semua orang ataupun nggak disetujui, beliau punya pandangan sendiri. Imam Sanusi sebelum beliau menulis kitab ini, beliau mensyarah kitab mantiq yang ditulis oleh Ibnu Arafah.
Ibnu Arafah itu seorang ulama besar di Aljazair kalau tidak salah. Tunisia, entah Aljazair sekarang. Beliau menulis satu tafsir yang isinya semua mantik. Kalau kita ingin mempraktekkan mantik, maka bacalah tafsirnya, karena beliau menguraikan makna-makna ayat suci dengan undang-undang Nah, mantiknya Ibnu Arafah itu sangat sulit. Jadi pas Imam Sanusi membaca yang nggak paham, beliau khalwah sebulan. Beliau khalwah, kalau tradisi kita namanya apa? Kalut sebulan untuk memahami. Maka itu adalah suatu tradisi para ulama untuk memahami satu kitab, kita perlu khalwah. Abu Panton diceritakan oleh sebahagian yang mengenal Abu Panton, beliau baru mendalami kitab setelah beliau khalwah dua kali. Beliau khalwah entah 2 kali, riwayat yang lain 2 tahun, ya 2 kali. Baru beliau terbuka. Dan saya pribadi ya, ini pengalaman kecil. Saya baru terbuka memahami kitab setelah kali juga. Sebelumnya paham, tapi misalnya dulu waktu saya ke pondok Dayah Istiqamatuddin Darussalam, saya membawa satu kitab Hasyiah Attar ala Syarah Isabudi. Kemanapun saya bawa, tapi nggak pernah khatam. Ingin baca bentar, udah ketiduran kah, ngomong kah, ataupun yang lain. Dan itu saya selesaikan kitab itu dalam khalwah dalam waktu yang tidak lebih dari 2 minggu. Jadi dari khalwah saya bisa memahami pikiran yang kosong, kegiatan yang kosong itu membuat pikiran kita tajam dan membuat bacaan kita itu dalam dan cepat. Maka seperti Mullah Sadra itu seorang filsuf asal Syiah, asal Iran. Syiah asalnya Iran. Terkenal Mullah Sadra. Itu beliau untuk memahami kitab Asy-Syifa Ibnu Sina, beliau pergi ke pelosok kampung di tempat yang kira-kira orang tidak mengenalnya. 10 tahun beliau di situ untuk memahami satu kitab itu. Selesai baru beliau kembali ke tempatnya. Jadi harus ada pengorbanan. Maka belajar, tapi pikiran udah perempuan misalnya ke bisnis itu gagal, nggak sempurna. Kan itu disampaikan kan, ilmu tidak akan menyerahkan semuanya kepadamu kecuali kamu menyerahkan semuanya. Dan saat kita menyerahkan semuanya bagi ilmu, dia baru menyerahkan setengah. Itu kalau maunya Ali. Oke ya. Oke. Sawa'un wudi'a laha lahdun aw lam yudha' wa sawa'un dzukira lahdul mawdu' aw lam yudhkar. Baik ditentukan baginya baik ditentukan baginya lafal, baginya makna oleh lafal ataupun tidak ditentukan, baik disebutkan lafal maudhu ataupun tidak disebutkan. Oke. Pertama, sawaun wudi'a laha lahdun aw lam yudha, itu laha itu makna tadamun dan makna iltizam. Oke. Pertama, setiap lafal memiliki makna. Ya kan? Lafal mustakmal bukan lafal yang mujmal. Ya kan? Kayak daizun, ada enggak makna daizun? Enggak ada. Apakah setiap makna memiliki lafal? Saya berbeda pandangan dengan istri saya. Istri saya bilang setiap makna pasti memiliki lafal. Enggak salah. Imam Bajuri menyampaikan tidak semua makna memiliki lafal. Contoh misalnya gini, rasa itu banyak nggak? Oke. Misalnya gini, dan bau itu bukan bau yang tidak enak,
bau, misalnya bau parfum, misalnya bau wangi, kan bau juga kan, ya kan? Apakah semua apa ya? Raihah apa? Hah? Aroma. Apakah semua aroma itu sudah memiliki lafal? Enggak. Banyak aroma itu. Nah, kadang-kadang karena kita nggak tahu lafalnya, taruhlah nama malaikat subuh. 1000 bunga. Iya, 1000 bunga. Parfum ini. Iya, kan itu bagian daripada aroma juga kan? Raihah, miski. Jadi waktu kita nggak tahu mana selanga, ya kan? Paham? Banyak sekali makna yang tidak memiliki lafal. Kesimpulannya apa? Semua lafal pasti ada makna yang mustakmal, tapi tidak semua makna. Karena duluan ada makna baru adalah lafal. Buktinya para sufi saat beliau merasakan dalam khalwah satu perasaan yang sangat mendalam. Ada nggak bahasa yang bisa beliau ungkapkan? Enggak, harus beliau pakai bahasa majaz sehingga timbul salah paham seperti kata Abu Yazid Al-Bustami, Subhani Maha Suci Aku, Tuhan ada di kantongku. Itu nggak ada bahasa yang pas yang mengungkapkan rasanya, ya kan? Kalau ada, sungguh tidak ada salah paham dengan para sufi. Oke, nah ini maksudnya apa? Sawaun wudi'a laha lafdun aw lam yudha. Makna tadamun itu, jadi satu lafal memiliki satu makna dan makna dalam makna itu ada makna juzuk kan? Baik nanti bagi juzuk ini ada lafal ataupun tidak. Arba'ah menunjuki pada dua. Itu tadamun kan? Dua itu ada nggak lafalnya? Ada isnain. Ada juga yang tidak, terserah. Pokoknya ada ataupun tidak. Pokoknya lafal ini menunjuki ini. Oke. Wasabun dzukira lafdzul maudhu aw lam yuzkar. Baik disebutkan lafal maudhu ataupun tidak disebutkan. Oke. Kemudian ini masih sama juga. Illa annahu lamma kana hudurul lafzi bil bali sababan fi fahmi ma'nahu wa fahmu ma'nahu sababan fi fahmi juz'ihi, kana hudurul lafzi bil bali binisbati ila fahmil juz' sababi. Akan tetapi bahwasanya manakala adalah hadirnya lafal di hati itu sebab untuk memahami maknanya lafal, ya kan? Dan memahami maknanya lafal itu sebab dalam memahami juzuk daripada Nah, niscaya adalah hadirnya lafal di hati dengan nisbah kepada memahami juzuk itu adalah sebab daripada sebab. Sekali lagi, akan tetapi bahwasanya manakala hadirnya lafal di hati itu sebab untuk memahami makna. Makna apa? Makna lafal. Dan memahami makna lafal itu sebab untuk memahami makna juzuknya lafal. Niscaya adalah hadirnya lafal di hati dengan nisbah, dengan melihat kepada memahami juzuk itu adalah sebab daripada sebab. Jadi begini, saat kita mendengar lafal insan, maka kita akan memahami makna insan apa? Hayawanun natik. Oke, ini maknanya apa? Lama kana hudurul lafzi bil bal. Sebab hadirnya lafal di pikiran itu sebab untuk memahami makna, ya enggak? Hadirnya satu lafal dalam pikiran kita baru kita memahami makna lafal tersebut. Setelah kita memahami makna lafal tersebut baru memahami makna juzuknya kan? Insan, hewan, natik. Baru kita bisa memahami hewan dan natik. Berarti ada dua perantara kan? Hadir lafal adalah sebab untuk memahami memahami makna lafal adalah sebab memahami makna juzuk. Maka hubungan antara lafal dengan makna juzuk apa? Sebab daripada paham nggak? Hadirnya satu lafal dalam pikiran itu adalah sebab memahami makna. Kenapa sebab? Dengan lafal lah hadirnya ya kan? Satu sebab. Yang kedua, hadirnya makna adalah sebab memahami juzuk. Oke. Maka juzuk ini terpahami karena ada makna mutabakah, dan makna mutabakah ini kenapa? Karena hadirlah. Maka nisbah memahami makna juzuk kepada lafal itu sebab daripada sebab. Paham? Bagaimana tunggu di belakang? Paham?
Tunggu bayar? Hah? Tunggu Farah gimana? Pak? Gimana? Perlu saya ulang lagi? Hah? Gini, analogikan. Saya perintah dulu Syifran untuk mencubit pun karena suka ketawa. Oke. Kemudian si pun itu sakit. Karena apa? Cubit. Sebabnya karena cubit. Yang mana cubit itu adalah sebab daripada perintah. Ada dua kan? Maka nisbah pun dengan saya itu adalah sebab daripada ada dua perantara. Ya kan? Karena ini karena ini. Jelas? Kaji cubit ini kan. Oke. Jelas ya? Itulah makna sababat sababi. Wafham misla hadza bi'ainihi fi dilalatil iltizami. Pahamilah seperti ini dengan ini pada dalalah iltizam. Ini pada cerita tadamun kan? Begitu juga pada surah iltizam. Nah, kita baca lagi. Fa inna hudural lafzi bil bali la asara lahu mubasharatan fi fahmin lazimi bal biwasitati fahmin malzumil ladzi wudi'an lahu lafzu. Maka bahwa sungguh hadirnya lafal di hati itu tidak ada pengaruh bagi hadirnya lafal otomatis untuk memahami makna lazim. Jadi gini, waktu kita mendengar arba'ah, apakah langsung terlintas genap? Enggak kan? Memahami makna arba'ah dulu apa? 4. Oh, 4 itu genap. Nah, ya kan? Ya. Hadirnya lafal dalam hati adalah sebab memahami makna. Hadir lafal arba'ah itu adalah sebab untuk memahami makna arba'ah apa? 4. Dan memahami makna arba'ah adalah sebab untuk memahami lazimnya apa? Genap. Maka nisbah genap kepada hadirnya lafal itu sebab daripada sebab. Sama ya. Bahkan dengan apa? Dengan perantara memahami malzum. Malzum yang mana? Malzum yang sudah diwabak bagi malzum akan lafal. Malzum yang mana? Ini malzum yang malzum itu adalah makna daripada lafal tersebut. Jadi lafal, makna daripada lafal itu baru. Itu cara konsep memahami tadamun dan iltizam. Awal saya dulu belajar mantik. Tadamun itu apa? Satu lafal menunjuki pada setengah makna, langsung ke setengah makna. Atau iltizam bagaimana? Satu lafal yang menunjuki pada makna yang di luar. Itu majaz itu. Insan itu menunjuki kepada makna natik aja. Itu kan di luar penentuan dasar kan? Satu lafal yang menunjuki kepada makna bukan yang sudah ditentukan, itu maknanya apa? Majaz kan? Asad bukan lagi makna hewan muftaris, tapi rajulun sujah. Itu majaz karena peletakan dasar asad kepada binatang buas. Sekarang menunjuk kepada orang yang gagah berani di luar, ya kan? Nah, lafal yang menunjuki kepada juzuk makna langsung ke juzuk, itu majaz. Tapi yang benar mana? Ke makna insan, ini hewan natik baru. Cuma kerja otak itu cepat. Ini kalau ditafkik, kalau dipisahkan. Tapi kerja otak itu cepat. Oke. Wali ihtiyaji. Ada nggak yang salah paham seperti saya ini? Tentang tadamun dan iltizam ada kira-kira ya? Wali ihtiyaji hataini dalalataini ila muqaddimatin zaidatin ala al-muqaddimatil wad'iyati ikhtulifa fihima hal huma wad'iyatani nadran lil muqaddimatil ula al-wad'iyah au aqliyatani nadran lil muqaddimati saniyatil aqliyah. Dan karena membutuhkan dua dalalah apa? Tadamun dan iltizam. Kemana butuh? Kepada mukaddimah yang lebih di atas mukaddimah yang wad'iyah. Ada berapa tadi? Lafal, hadirnya lafal sebab memahami makna. Hubungan lafal dengan hadir makna ini apa? Wad'iyah. Dan memahami makna sebab memahami juz. Ada dua sebab kan? Orang yang melihat tadamun itu kepada sebab yang pertama. Juzuk ini tidak akan dipahami kalau tidak ada hadir lafal. Maka dia dianggap sebagai dalalah wad'i. Kalau melihat bahwa
juzu ini dipahami daripada hadir makna mutabakah, itu adalah dinamakan dengan akliyah. Ada kan ini khilaf? Akliyah ada yang wadhi. Apakah tadamun itu akliyah ataupun wadhinya? Apakah iltizam itu akliyah ataupun wadhi? Khilafnya para ulama disebabkan karena dia ada dua sebab. Hadirnya lafal sebab memahami makna adalah sebab memahami juzu. Jadi karena membutuhkan dua dalalah ini, kemana dia butuh? Kepada mukaddimah yang lebih di atas mukaddimah yang wadhiyah. Maksudnya apa? Makna mutabakah apa? Cukup. Alasannya apa? Karena sudah diwadha, ya kan? Memahami makna kenapa? Karena lafal itu sudah ditentukan kepada makna ini. Satu saja mukaddimahnya. Kalau tadamun apa? Memahami makna juzu karena terpahami makna mutabakah. Terpahami makna mutabakah karena lafal itu sudah diwadha. Yang pertama, lafal itu sudah diwadha bagi makna. Saya gambar aja di sini misalnya. Ini saat adalah sebab memahami mana hewan natik. Oke, hewan natik adalah sebab untuk memahami makna katib, penulis. Oke. Adapun kepada natik aja ya. Pada surah Tadamun natik. Insan ini adalah sebab memahami makna hewan natik. Hubungan antara ini dengan ini apa? Wadhiyah. Nah, hewan natik ini terpahami kepada natik karena natik adalah bagian daripada ini. Itu apa? Juzu. Ini adalah juzu pada mana ini? Tadamun kan? Tadamunnya di sini. Oke. Hadirnya tadamun tidak otomatis dengan hadirnya insan. Apakah dengan hadir insan langsung terpahami natik? Enggak otomatis. Dia harus hadir dulu maknanya secara lengkap, baru kepada bahagiannya. Jadi ada dua alasan kan? Hadir lafal kepada makna mutabakah, dari makna mutabakah baru makna juzu. Karena ada dua alasan. Satu, hubungan ini dengan ini wadhiyah, hubungan ini dengan ini bukan wadhiyah. Adakah insan diwadha kepada makna natik? Insan tidak diwadha bagi makna natik. Insan diwadha bagi makna hewan natik. Maka insan diwadha kepada makna hewan natik, hubung ini adalah wadhiyah. Hewan natik ditunjuki kepada makna natik. Hewan natik menunjuki kepada natik, itu adalah akliyah. Maka natik ini adalah tadamun. Apakah wadhiyah? Ya, kalau kita melihat ke sini. Apakah dia akliyah? Ya, kalau melihat kita ke sini, hubungan ini dengan ini. Paham? Jadi karena membutuhkan dua ini dalam pada mukaddimah yang lebih di atas apa? Mukaddimah yang wadhiyah. Diperdebatkan padanya dua dalalah, tadamun dan iltizam. Hal huma, apakah keduanya tadamun dan iltizam itu dua-duanya wadhiyah? Karena melihat bagi mukaddimah yang pertama yaitu wadhiyah. Apakah dia wadhiyah? Karena melihat pada yang pertama. Ataupun keduanya itu akliyah karena melihat bagi mukaddimah yang kedua itu adalah berupa akliyah. Paham enggak? Paham ya? Ataupun berarti pendapat yang pertama apa? Dua-duanya akliyah ataupun dua-duanya wadhiyah. Ataupun tadamun itu wadhiyah. Kenapa? Karena masuknya juzu pada makna yang sudah diwadha baginya makna akan lafal. Dan iltizam itu akliyah. Kenapa? Karena keluarnya makna lazim daripada makna yang sudah diwadha baginya lafal. Kemarin saya menyebutkan ada 3 pendapat kan? Pendapat pertama, tadamun dan iltizam itu sama-sama akliyah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tadamun dan iltizam itu wadhi. Khilaf kenapa ini? Pendapat yang ketiga apa? Tadamun dia bagian daripada wadhiyah, iltizam akliyah. Bagi pendapat ketiga ini, kenapa tadamun bagi ditunjuki kepada masuk di bawah wadhiyah? Karena tadamun itu kan juzu makna, masih dalam ruang makna yang sudah ditentukan, ya kan? Sedangkan iltizam makna di luar daripada makna lafal tersebut. Maka dia dikatakan akliyah, ini tadam wadhiyah. Oke. Ada berapa pendapat? Sebab khilafnya apa? Tergantung sudut pandang. Kalau melihat ke mukaddimah pertama yang wadhiyah, maka dia wadhiyah. Kalau melihat ke mukaddimah yang kedua, maka dia akliyah. Paham ya? Ini sangat penting ini uraian ini. Salah satu aqwalin, ada 3 pendapat. Wa qawli fi dalalatil mutabaqati
dalalatul lafzi ala ma'na alladhi wudi'a lahu yu'khadhu minhu anna sababa fahmil ma'na fi dalalatil mutabaqah wal wadu'. Dan perkataanku pada matan, pada dalalah mutabaqah, apa? Dalalah lafal, dalalah mutabaqah, dalalah lafal, satu lafal yang menunjuki di atas makna yang sudah ditentukan lafal itu bagi makna tersebut. Yang kata-katanya, kata-kata itu yu'khadhu minhu, dipahami daripada kata-kata dalalatul lafzi ala ma'na alladhi wudi'a lahu, akan apa yang dipahami? Bahwa sungguh sebab memahami makna pada dalalah mutabaqah adalah saya punya anak, kemudian anak saya beri nama Muhammad. Kenapa antum kapan saja melihat anak saya pasti teringat maknanya apa? Muhammad. Karena wada, karena saya sudah menentukan namanya Muhammad. Begitu juga, kenapa kapan saja antum mendengar lafal insan langsung terbayang maknanya apa? Haiwanun natik. Kapan saja antum mendengar lafal rajul langsung memahami makna lelaki. Kenapa? Ada Oke. Sebab memahami makna mutabaqah adalah karena wada. Dari mana kita pahami ini? Daripada kata-kata alladzi wudi'a lahu. Alladzi wudi'a lahu. Jadi begini. Ada satu kaidah. Hukum yang diikat dengan mustaq, maka mustaqmennya itu menjadi ilat bagi hukum tersebut. Jadi begini. Mustaq apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, af'al tafdhil, ya kan? Itu mustaq. Mustaqmin apa? Masdar. Mustaqmin adalah suatu hukum yang diikatkan dengan mustaq, maka mustaqminnya menjadi ilat bagi hukum tersebut. Ada kaidah ta'liqul hukmi bil mustaq yu'dhanu bi'illiyatil mustaqi minhu. Kan gitu. Contohnya begini. Uqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang yang musyrik. Ada hukum enggak di situ? Mana hukum apa? Isbatu amrin li amrin, bukan hukum kayak wajib, sunat, bukan itu. Apa? Uqtulul, bunuhlah orang musyrik. Musyrik kalimat apa? Mustaq. Mustaq kan isim fa'il kan? Suatu hukum yang diikatkan dengan mustaq, maka mustaqmin menjadi ilat bagi hukum tersebut. Bunuhlah orang yang musyrik. Kenapa? Karena dia musyrik, karena dia isyrak. Bunuhlah orang yang musyrik. Kenapa? Karena isyrak. Isyrak adalah mustaqmin kan? Ini musyrik. Musyrik itu adalah isim fa'il. Masdar daripada musyrik apa? Isyrak. Bunuhlah orang yang berstatus menyekutukan Tuhan. Ini musyrik. Kenapa? Karena isyrak. Bunuhlah ya. Suatu hukum yang diikatkan dengan apa? Mustaq. Maka mustaqminnya menjadi ilat bagi hukum. Kaidah penting. Contoh misalnya, segala puji bagi Allah yang sudah menolong. Segala puji bagi Allah yang sudah menolong. Kenapa kita memuji Allah? Karena menolong. Alhamdulillahilladzi kad akhraja, kan? Segala puji bagi Allah yang sudah mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan pikiran. Kenapa kita memuji Allah? Karena sudah mengeluarkan ikhraj. Paham? Nah, sekarang coba perhatikan alladzi wudi'a lahu. Dalalah lafal, dalalah tabaqalah, dalalah lafal di atas makna yang sudah diwaba. Jadi gini. Isim mausul, mana isim mausul? Alladzi. Isim mausul yang diiringi dengan fi'il itu pada kekuatan mustaq. Takwil menjadi mustaq. Alladzi ini. Alladzi dengan isim fa'il, dengan apa? Dengan fi'il yang di depannya itu ditakwil menjadi mustaq. Berarti kalau di sini apa? Dalalatul lafzi alal ma'nal mawdu' lah. Mawdu' ditakwil menjadi isim maf'ul. Berarti artinya apa? Dalalah mutabaqalah, dalalah lafal di atas makna yang sudah diwabakkan. Kenapa kita memahami makna lafal itu, makna itu dari lafal itu? Karena wabak. Jadi gini. Ini udah bisa kita hapus kan? Alladzi
Oke. Isim mausul beserta fi'il ditakwil menjadi mushtaq. Di sini apa yang cocoknya? Isim maf'ul berarti maknanya apa? Maudhu'ula. Berarti dalalah apa? Dalalah lafal bagi makna yang maudhu'lah, yang sudah diletakkan. Kenapa? Karena ilahnya apa? Al-wad'i. Maka tadi saya di sini disampaikan apa? Memahami makna mutabakah daripada lafal tersebut sebabnya apa? Wadha. Dari kata-kata apa kita pahami? Alladzi wudi'a lahu. Berdasarkan dari kaidah tadi, ta'liqul hukmi bil mushtaq yu'dhanu bi illiyatil mushtaqi minhu. Oke, gimana paham? Gimana paham Kak? Uqtulul musyrikin, Uqtulul musyrikin, bunuhlah orang musyrik. Musyrik itu kan mushtaq kan? Kenapa bunuh orang musyrik? Li isyrak, karena jadi masdar menjadi ilat terhadap hukum pada mushtaq. Ingat, setiap hukum yang diikatkan dengan mushtaq, maka mushtaq-nya menjadi bersahabatlah dengan orang baik. Ya, bersahabatlah dengan orang baik. Ini ada hukum nggak? Bersahabatlah dengan orang baik. Kenapa? Karena baik. Nah, itulah maksudnya. Bersahabatlah dengan orang baik. Orang baik itu mushtaq kan? Orang baik. Kenapa? Karena baik. Bergaullah dengan orang dermawan. Kenapa? Karena dermawan. Bergaullah dengan orang yang alim. Bergaullah ishab bi alim. Ishab, bergaullah dengan orang yang alim. Kenapa? Karena ilmu. Ya kan? Bergaullah dengan orang yang alim karena ilmu. Paham? Jelas ya? Begitu juga ini. Nah, kalau tadi mushtaq kan, musyrikin mushtaq. Kalau isim mausul dengan fi'il itu ditakwil dulu kepada mushtaq, baru mushtaqnya menjadi ini. Seperti alhamdulillahilladzi akhraja. Kenapa kita memuji Allah yang sudah mengeluarkan kesimpulan kita? Karena ikhraj. Oke. Segala puji bagi Allah yang sudah mengajarkan. Kenapa kita memuji Allah? Karena mengajar, karena memberi ilmu. Begitu juga. Kenapa kita memahami makna daripada lafal itu? Karena wa. Dari mana kita pahami? Alladzi wudi'a lahu. Oke. Yu'khadhu minhu. Bahwa sebab memahami makna pada lalang tabaka adalah wata. Kenapa kita sebab memahami makna pada lalang tabaka adalah wata? Li ta'liqid dalalati fiha ala hadzal wasfil munasib. Karena mengkaitkan dalalah padanya mutabakah di atas ini wasaf yang sesuai. Apa wasaf ini? Alladzi wudi'a lahu. Ada kait enggak? Ini. Apa adalah mutabakah? Dalalatul lafzi alal makna. Makna dengan alladzi ini Arabnya apa? Sifat apa hal? Ini ada kaidah. Jika di belakang fi'il isim ma'rifah maka hal. Kalau di belakang fi'il nakirah maka sifat, ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Kalau di belakang fi'il ma'rifah maka hal. Misalnya ja'a Zaidun yarkabu. Datanglah si Zaid. Hal keadaan si Zaid itu yang berkendara. Ja'a rajulun yarkabu. Datanglah lelaki yang berkendara. Jadi beda di belakang fi'il antara ma'rifah dengan nakir. Paham? Tapi bagaimana sekarang di belakang fi'il ma'rifah tapi jangan hal tapi sifat. Caranya apa? Perantarai dengan isim mausul. Coba perhatikan. Kalau tidak ada alladzi, maka dalalatul ladzi ala makna wudi'a lahu. Tanpa ada alladzi, maka sifat apa hal? Hal, karena undang-undang dasar apa? Di belakang fi'il kalau ma'rifah maka hal. Tapi bagaimana kita sekarang bukan hal sifat, datangkan isim mausul. Maka dalam adalah lafal di atas makna yang mana? Makna allazi yang diwabakkan akannya makna, akannya lafal baginya makna. Oke. Maka kenapa kita memahami makna mutabakah daripada lafal? Karena dikaitkan dalalah padanya mutabakah di atas apa dikaitkan?
di atas wasaf yang munasib. Wasaf yang munasib apa? Alladzi wudi'a. Ingat, lihat. Dalam tabakah apa definisinya? Dalalahnya lafal di atas makna. Kait lagi. Ada kaitnya. Dalalah satu lafal kepada makna. Makna yang bagaimana? Makna yang diwada. Nah, itu makna wasaf yang munasib. Paham kan? Kayak ja'a rajulun. Dikaitkan lagi. Lelaki yang mana? Lelaki yang berkendara. Begitu juga. Dalam tabak apa? Dalam lafal kepada makna. Makna yang bagaimana? Makna yang diwada. Karena ini adalah isim mausul dengan fi'il, maka ditakwil pada mushtaq. Jadinya apa? Dalalah lafal bagi makna yang diwada. Kenapa? Karena wada. Oke. Wadzalika yush'iru bi'illiyatihi, dan sedemikian ini apa? Ta'liq dalalah pada dalalah mutabakah dengan wasaf munasib itu memberitahu dengan ilatnya wasaf. Dengan illiyahnya wasaf. Kaidah itu perlu saya tulis, enggak perlu kan? Ta'liqul hukmi bil mushtaq yush'iru bi illiyati ma minhu al-ishtiqaq. Perlu saya tulis. Ini saya tulis kaidah dasarnya ya. Ta'liqul hukmi, mengkaitkan hukum bil mushtaq walau ta'wilan. Ta'wilan kayak ini isim mausul dengan fi'il. Yush'iru bi'illiyati ma minhu al-ishtiqaq. Ta'liq mengkaitkan hukum dengan mushtaq, walau mushtaq itu takwil dari isim mausul dengan fi'il, itu dapat memberitahu dengan ilat mushtaq min. Ma minhul ishtiqaq itu mushtaq min. Ta'liqul hukmi bil mushtaq walau ta'wilan yush'iru bi'illiyati ma minhu al ishtiqaq. Mengkaitkan hukum dengan mushtaq itu dapat memberitahu mushtaq min menjadi ilat bagi ta'liq tersebut. Lagi kita baca. Oke. Fa yakhruju ala hadza bi muqtadi tardid ta'rifi fahmul. Oke, ini udah cukup saja. Ini karena tafriq daripada persoalan ini penting, nanti insyaallah kita akan baca. Wallahu a'lam bishawab.